Sudah selesai kah? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kita cocokkan. Coba dari slide-nya kita hitung dulu. Tidak ada masalah ya. Bisa ya. Dihitung D-nya dulu. B kuadrat per 4. Setelah dihitung D-nya, kemudian nanti menggunakan D, itu sebelum menggunakan D kita hitung per ini dulu per langkah untuk sigma NK kali akar PK dan QK. Tidak ada masalah ya, gampang ya insya Allah ya. Nah kemudian untuk menentukan distribusi alokasi untuk tiap strata. Jadi A1 berdasarkan N1 ya. A2 berdasarkan N2 dan A3 berdasarkan N3. Ini apa? Ini 2 ya. Terus setelah tahu alokasi, kemudian kita buat sigma N I PI QI ada di langkah ketiga. Kemudian dengan menggunakan D kita bisa menghitung N kuadrat D sehingga kita bisa menentukan N-nya sekitar 62. Dari N sekitar 62 ini, kita tentukan alokasinya, kita tentukan ini ya, N1 distribusinya, karena alokasinya N1 sekitar 50%, N2 sekitar atau strata B 20%, strata C kira-kira sepertiga, nah kita peroleh ini. Sekarang kita jumlahkan 25, 13, 22 berapa? Oh, Bu, itu untuk pembulatan yang 28,4 bukannya ke 29 ya, Bu? Ya betul, ke 29. 29 ditambah 13 ditambah 22 berapa? 64, Bu. Ini dari perhitungan kita peroleh 62. Geser 2 karena setelah dialokasikan ada pecahan sehingga kita pembulatannya ke atas. Gitu ya. Iya, Bu. Oke ya. Coba kita coba sekarang kalau ada soal bisa mengerjakan. Coba sekarang kita buat soal ya. Nah, kita coba ini di copy saja. Atau yang ada biayanya dulu ya. Kita coba yang ada biayanya. Mau konteksnya apa? Pilihan bupati? Atau mau tetap film? Ya, yang nanti kalau mas-mas mbak-mbak dari jadi statistisi kita coba pakai konteks bupati ya. Seorang ya, seorang calon
bupati akan menjajaki peluang mendaftar sebagai balon beliau akan mendaftar jika proporsi calon pemilih sebesar 60%-nya. Berdasarkan ya. Berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian berdasarkan survei awal, ya, awal diperkirakan proporsi yang memilih balon tersebut untuk kota A, kota B, dan kota C berturut-turut nanti dimodif ya untuk strata A, B, C, D, dan E ya, berturut-turut ya, misalnya ya P1, P2 diganti ya 0,30, P3-nya berapa?
kalau biaya kira-kira mengumpulkan data di Sleman berapa dolar? Kita pakai dolar aja biar murah. Atau sama dulu ya. Jika biaya yang diperlukan untuk observasi di semua strata sama. Pada strata A, B, C, D, dan E. Tinggal nambah. Yang tidak lulus SD, sedikit ya, ini 50. Tidak lulus SMP. Yang lulus SMP, lulus SMA, banyak banget. Lulus S1, lulus kalau yang lulus sarjana itu banyak enggak berdasarkan statistik? Halo? Halo, Mbak-mbak? Mas-mas? Jika batas kesalahan estimasi sebesar 0,2, ya, tentukanlah ukuran sampel untuk masing-masing strata berikut distribusinya. Itu ya, contohnya ya. Ini yang yang tidak pakai biaya. Nah, nanti bisa dimodif untuk yang pakai biaya. Ini yang biayanya flat ya. Terus nanti kita modif untuk yang ada biayanya. Kalau di Sleman berapa? Kalau mewawancarai satu orang kira-kira? Ganti pulsa yang diwawancarai sama biaya yang mewawancarai. Ada yang tinggal di Sleman? Apakah suara saya terakses? Terakses, Bu. Ya. Mbak Ayuning tinggal di mana? Di Pasuruan, Bu. Pasuruan. Ada yang di Sleman? Tinggal di Sleman? Mbak Eka Suryani tinggal di Sleman? Saya di Bantul, Bu. Di mana?
Di Bantul, Bu. Di Bantul. Nah, kalau di Bantul berapa kira-kira? Mewawancarai satu orang, itu kan berarti untuk upah yang mewawancarai sama ganti pulsa atau uang transport atau sekedar konsumsi, uang yang ganti konsumsi yang diwawancarai. Atau cindera mata untuk yang diwawancarai, kira-kira perlu uang berapa? Saya belum pernah melakukan survei, Bu. Belum pernah survei. Nah, kalau Belum. misalnya jenengan tanya-tanya satu orang digaji 25.000 mau? Misalnya. Ya, kalau menurut ya. saya itu sudah Cukup ya? Kalau di lebih dari Bantul cukup, Bu. Oke. Ya, Misalnya, sudah cukup. ya. Oke. Terima kasih informasinya Mbak Eka. Ya, Nanti kita modif ya. Yang ini nah, misalnya untuk ABCD, nah untuk berturut-turut misalnya N1 ini 50.000 ya, 50. Nah, satuannya 10.000, 50 SMP 50. Yang ini 75. 100 misalnya ya. Oh ya Allah, salah. Biaya yang diperlukan untuk observasi di strata di masing-masing strata tersebut sama berturut-turut ya, berturut-turut yaitu nah C1 ya, ini C ya. C ini C ini C. Terus kita modif di sini N-nya ya. Untuk meminimumkan biaya. Ini contohnya ya, ini yang ada biaya ya. Tidak ada masalah ya untuk yang ini, atau ada yang perlu didiskusikan, Mas, Mbak? Yang perlu didiskusikan? Halo, apakah suara saya bisa diakses? Bisa, Bu. Mohon maaf, sepertinya Ibu belum share screen ya? Oh ya.
ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya relatif mudah untuk yang sampling ini, jadi mas-mas dan mbak-mbak bisa menyusun soal sendiri dari kasus-kasus yang ada. Insya Allah mudah banget ya. Yang penting kalau misalnya kata kuncinya di strata, N-nya berapa, kemudian distribusinya berapa, alokasi tiap strata berapa, itu bisa menggunakan proporsi, bisa menggunakan Neyman ya. Itu prinsipnya. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Adakah kesulitan mas-mas mbak-mbak ketika mengerjakan? Jadi saya belum, Bu. Oke, yang lain selain Mbak Ayuning ada yang kesulitan mengerjakan? Dari saya belum, Bu. Oke, Mas Isnu nggak masalah. Alhamdulillah. Yang lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Terus kita mengestimasi proporsi ya. Ini kalau tadi yang biayanya sama, ini sudah. Ini contohnya. Ya. Ini contoh soalnya, kemudian ini ada tambahan ya. Kalau kita menggunakan stratified sampling ya, atau sampling berlapis. Nah, kadang-kadang gini masalahnya itu. Sampel acak itu tidak selalu menghasilkan penduga yang variansnya lebih kecil dibandingkan dengan ketika kita menggunakan simple random sampling ya. Ini pernyataannya gitu. Jadi dengan menggunakan sampel berlapis ini belum tentu variansnya itu lebih kecil dibandingkan ketika kita menggunakan SRS. Nah, ini contohnya. Jadi seperti tadi, kalau ini grosir makanan, ada permintaan. Nah, seperti tadi ada 24 toko, strata 1, strata 2, 36 toko, kemudian strata 3 ada 30 toko, strata 4 ada 30 toko juga. Kemudian masing-masing, nah N1, N2, N4, total 120. Distributor itu hanya memiliki cukup waktu dan uang untuk mendapatkan data penjualan bulanan dari 20 toko gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa mempertimbangkan ya bisa menghitung N1 sampai N4. Kemudian karena ini ya, kita tidak memiliki informasi tentang varians masing-masing strata. Kemudian biaya pengambilan sampel dari tiap strata juga belum ada informasi, maka diputuskan menggunakan alokasinya itu proporsional. Proporsional berdasarkan tokonya ya. Jadi kalau N1 kan tadi ada 24 toko. Nah, kemudian 24 per 120. Nah, karena sampelnya 20 berarti 4. Jadi untuk strata 1 ada 4 toko yang digunakan gitu. Dan seterusnya sampai untuk ke N4. Kemudian strata 1, strata 2. Nah, ini produk baru dikenalkan untuk tiap toko dan dipilih secara acak di strata 1, strata 2, dan strata 3. Untuk strata 1 4 toko, strata 2 6 toko, strata 3 itu ada 5 toko, strata 4 ada 5 toko juga. Kemudian dihitung ya, di sini dihitung
Y barnya sama S barnya. Nah, di sini belum pakai proporsi, di sini pakai masih pakai ini ya, pakai rata. Kemudian dari sini, nah kita diminta memperkirakan penjualan rata-rata tersebut. Nah, kemudian menentukan batas kesalahan estimasinya. Nah, seperti kemarin, nah, kita hitung Y-barnya dulu. Jadi setiap N masing-masing strata dikalikan dengan N-nya, N masing-masing strata dengan rata-rata tiap strata. Kemudian setelah diperoleh Y rata dari semua strata atau rata populasi, ya, keseluruhan strata, kemudian kita estimasi variansnya, kemudian dengan RS simple random sampling SRS, nah kita peroleh ini ya PY 2,439. Ini ada 1 dikurangi N per N, ya N kecil per N besar itu merupakan faktor koreksi. Kemudian dari sini, nah, kita sudah memperoleh ini. Nah, kemudian kita bisa mengestimasi batas atas, batas bawah untuk masing-masing cara pengumpulan sampel ya. Kalau pakai SRS itu Y bar sama dengan ya Y estimasi ya, itu sama dengan Y bar plus minus 2 akar VY. Sama kalau di sini hanya kalau pakai stratified itu dikasih ST ya. Nah, ini rata-ratanya tetap sama 99,3. Kemudian errornya itu 3,4 untuk pakai stratified random sampling, sementara kalau simple random sampling itu ada hanya 3,1. Jadi selisihnya sekitar 0,14. Nah, atau dengan kata lain simple random sampling itu lebih kecil errornya ya, atau varians dari untuk batas atas dan batas bawah itu dibandingkan ketika kita menggunakan SRS. Nah, kadang-kadang kita ini ya berpikir ketika kita mau membuat rentang gitu ya, kita memilih rentang yang batas atas sama batas bawahnya itu tidak terlalu besar gitu. Nah, tetapi pada kasus ini ketika kita menggunakan SRS dengan stratified ya, berlapis, acak berlapis, kenapa kok acak berlapis itu justru diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan simple random sampling? Minta tolong didiskusikan. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang sudah berhasil menemukan atau sudah membaca bukunya? Kira-kira kenapa? Kenapa pakai strata itu rentangnya lebih panjang dibandingkan dengan ketika kita menggunakan simple random sampling atau SRS?
Halo? Kenapa? Kira-kira kenapa? Coba minta tolong dibuka kameranya dong sebentar. Mbak Ira, halo Mbak Ira. Iya, Bu. Ya, kira-kira kenapa? Bentar ya, Bu. Sudah Mbak Ira. Mbak Perwaning say halo. Mbak Agustri ada, halo. Mbak Niputu Ayu, halo Mbak Niputu Ayu. Salsabila. Ya, belum menemukan. Nah, sekarang kalau misalnya belum menemukan jawabnya, nah kira-kira gitu ya. Itu kan berarti ada dua, kita menghitung varians itu bisa dua kali ya. Varians dalam klaster atau varians dalam lapis, dalam strata, sama karena stratanya ada 3, berarti stratanya itu kan juga memiliki varians. Jadi variansnya ada dua kali ya, 2 level. Pertama level lapis atau level strata, yang kedua level antar strata atau level populasi.
ketika kita menghitung 2 strata atau 2 kali dengan 1 kali, kira-kira besar mana? Ya, atau istilah statisnya itu varians antar sama varians inter. Nah, sementara itu kalau terjadi di stratified random sampling. Nah, kalau di simple random sampling, kita ngitung variansnya kan hanya 1 kali kan, berarti yang dihitung hanya varians inter ya. Jadi tidak ada varians antarnya. Nah, kalau menghitung dua kali sama menghitung sekali, nah, karena ada 2 jenis varians, nah kira-kira besar mana? Ya, nanti dicari lagi di buku ya, kalau belum jelas. Nah, ini contoh yang lain ya, kaitannya dengan contoh kasus 5.14 kalau di bukunya Shaper gitu ya. Ketika membuat stratifikasi tidak mempertimbangkan jumlah fakta penjualan. Nah, kemudian di sini distributor dapat memperoleh varians yang lebih kecil itu dibandingkan dengan mengelompokkan berdasarkan jumlah penjualan dan seterusnya ya. Nanti tujuan stratifikasi untuk mengoptimalkan ini juga perlu jadi perhatian, menghasilkan estimator dengan varians terkecil harapannya ya. Jadi kata kunci dari strata adalah menghasilkan estimator yang variansnya terkecil. Gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh untuk contoh 5.15. Kita diminta mengalokasikan perusahaan ya ke dalam 3 strata ya. Di sini ya ada income, nah kemudian ada frekuensi. Jadi ada 56 perusahaan, kemudian dari 56 perusahaan itu menggunakan sampel sebanyak 15 perusahaan. Dari 15 perusahaan itu, nah, akan dialokasikan menjadi 3 strata ya. Ini seperti tadi kita hitung ya, frekuensi kumulatif. Kemudian misalnya untuk yang income-nya 100 sampai 150 ribu USD ada 11. Nah, kemudian akar dari frekuensi itu akar dari 11 3,32 gitu ya. Kemudian dibuat distribusi ya, distribusi kumulatif. Contohnya kalau 7,06 itu diperoleh dari 3,3 ditambah 3,7. Baris bawahnya 10 itu ditambah 3. 12 ditambah dengan 2. 14 ditambah dengan 2,4. Dan seterusnya itu yang namanya frekuensi kumulatif ya. Tetapi kumulatif dari akar ya. Gitu. Total akhirnya adalah 20,27. Nah, kemudian dari 20,27 ini akan dibagi menjadi 3 strata. Nah, kemudian dari batas strata yang ini, nah 6,76, 20,27 dibagi 3 itu 6,76, sehingga batasnya antara strata 1 dan strata 2 tinggal mengalihkan saja. Mulai dari awal sampai ke 676, kemudian yang kedua
6,76 dikalikan 2 itu 13,52 gitu. Nah, kemudian 13,52 itu kan kalau dilihat dari distribusi frekuensi ini kan dekat ke 14,3 gitu ya. Jadi kita bisa membuat kategori. Nah, strata 1 itu perusahaan yang 100 sampai 200. Nah, karena 6,76 ada di sini kan. 6,76 itu dekat ke 7,06, kemudian 13,52 dekat ke 14,30. Jadi strata 1 yang penghasilannya 100 sampai 200, kemudian strata 2 yang penghasilannya 200 sampai 400. Oh, ini sebentar. 350. 300 sampai 350 berarti yang kalau 14,3 di sini. Yang penghasilannya 200 sampai 350, kemudian yang strata ketiga perusahaan dengan penghasilan 350 ke 500. Ini kalau stratanya dalam masyarakat belum diketahui gitu ya. Ini contoh membuat strata berdasarkan ukuran dari atau rentang nilai. Nah, seperti ini juga misalnya Mas-mas dan Mbak-mbak bisa membuat kategori. Nah, kalau income tentu saja bisa. Bisa juga menggunakan misalnya biaya hidup ya, biaya hidup per bulan. Bisa juga misalnya IPK, nah, membuat strata-strata berdasarkan IPK. Gitu. Nah, kemudian bisa juga misalnya membuat strata-strata berdasarkan ini, berdasarkan umur. Nah, kalau umur jelas ya, antara sekian sampai sekian. Ya, yang sering itu waktu lulus juga bisa. Nah, berapa bulan kuliahnya, itu bisa dibuat menjadi strata-strata. Cukup jelas ketika kita menyusun strata berdasarkan interval yang diketahui. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari strata-strata itu, kalau misalnya ya ada strata baru setelah sampel dipilih, nah kalau misalnya ada pooling misalnya ya, nah kalau ada pooling itu ya misalnya sebelum ada datanya kita tidak bisa ini menempatkan data baru tersebut atau strata baru tersebut kemana. Nah, jadi dengan kata lain ya, kita tuh harus meyakinkan ketika membuat strata memang benar-benar orang tersebut masuk di strata yang benar gitu ya. Jadi tidak salah strata. Gitu. Yang ini. Kemudian kalau misalnya mengklasifikasikan jika telah ada datanya, ada data sehingga kita bisa membuat strata atau ada strata baru, itu disebut sebagai post stratification. Nah, ini catatan tambahan aja kalau penentuan strata baru itu jika NI-nya itu lebih dari 20. Nah, kemudian nanti sama seperti tadi kita bisa menghitung Y-bar-nya mirip yang tadi, mirip dengan kemudian menentukan post stratifikasi. Nah, kalau ada stratifikasi ulang A1, A2 sampai AL ya, ada strata baru. Nah, kemudian nanti ada ini kalau NI-nya tetap, jadi masing-masing strata itu N-nya tetap, itu menggunakan persamaan A, dan peluang dari per NI, nah ini menggunakan ekspektasi ya,
di persamaan B. Nah, dari persamaan A dan persamaan B kita bisa lanjut ke ke varians ya, varians dari data yang menggunakan tendensi sentral, yakni rata-rata menggunakan ini. Itu A-nya diperoleh dari ini, NA. Ya, ini contohnya ya. Kemudian kita mensubstitusikan dari B ke A. Tuh. Ini persamaan A, kemudian ini ada persamaan B. Ketika A-nya itu ada ini ya, strata yang muncul ya, AI yang muncul ya. Di NI per N sama dengan A1 gitu. Ini kalau ada strata baru yang nongol ya. Ini rumusnya, insya Allah tinggal memasukkan aja karena given ya. Hanya memang ketika memasukkan dari bilangan-bilangan itu ke rumusnya, nah, tantangannya adalah ya, yakinkan dulu mana yang dimasukkan. Jadi tidak sekedar memasukkan ya. Ini contoh soalnya. Perusahaan mengetahui bahwa 40% piutang dagangnya berdasarkan grosir ya, dan 60% dari retail ya. Retail itu ya jual ulang ya. Apa namanya? Reseller. Pengecer. 40% dari piutang berasal dari grosir, nah kemudian 60%-nya dari pengecer atau ya sering yang jual ulang itu kan diecer ya. Itu. Nah, kemudian ketika sulit mengidentifikasi masing-masing akun individu, nah kemudian kita dikasih data yang ini, misalnya ketika N1-nya 70 ini yang grosir, nah kemudian yang dijual eceran, nah N2 30, Y-nya itu 520, yang Y1 rata-ratanya, kemudian Y2-nya 280, itu dengan apa? 70% itu menggunakan sampel acak sederhana dari akun grosir, sementara 30% dari akun mengecer. Gitu ya. Kita diminta menentukan piutang perusahaan. Gitu. Nah, caranya mirip yang sudah didiskusikan, tetapi di sini Y-nya itu nah dihitung N1-nya berapa dibagi N total. Kemudian Y bar 1 520, Y bar 2 280. N1 per N2 karena tidak diketahui tapi diketahui persentasenya, tadi ada 40% sama 60%. Jadi N1 per N. Nah, di sini N1-nya tidak diketahui, N-nya tidak diketahui, tetapi N1-nya diketahui 70, tetapi ada informasi bahwa yang menggunakan akun grosir 40% sama yang menggunakan akun retail atau mengecer itu sebanyak 60%. Kemudian kita hitung faktor koreksi 1 dikurangi N per N itu. Pada kasus ini ya, N besarnya kan tidak diketahui. Nah, kalau N besarnya tidak diketahui, nah dianggap N-nya itu unlimited. Nah, tak hingga kalau N-nya besar sekali, N besarnya besar sekali, kan N per N dianggap 0. Nah, sehingga V atau varians dari Y itu dihitung 1/. Nah, 1/itu AI.
SI kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita bisa menghitung ya 0,4, 210 dan seterusnya. Sehingga kita memperoleh B-nya 30,2 sehingga batas bawahnya 376 dikurangi 30 dan batas atasnya 376 ditambah 30. Balik aku memang kain itu belum selesai. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah mudah ya. Hanya memasukkan bilangan-bilangannya ke rumus. Ada yang perlu didiskusikan? Halo. Dari saya belum, Bu. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Tidak ada ya. Nah, kemudian juga ketika kita mengambil sampel dengan 2 fase ya. Jadi misalnya ada preliminary sampel. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan survei itu ada 2 tahapan ya. Tahapan awal itu sering disebut sebagai preliminary gitu ya. Itu untuk menarik, kalau di buku untuk menarik N aksen gitu. Kemudian N besarnya itu banyaknya atau besarnya ukuran populasi. Nah, kemudian dari pengambilan sampel ganda itu dapat dilakukan kalau ini informasi dari masing-masing strata itu diketahui dengan rinci. Nah, ini ada contohnya masalah jumlah atau ukuran sampel ART, jenis pekerjaan, gaya hidup ya, dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan variabel bantu ya untuk membuat estimasi. Ya, ini ukuran karakteristik ya. Nah, ini contohnya ada di slide ke-44. Ya. Ini misalnya fase 1 berukuran ini, nah kemudian Y-bar-nya sekian, kemudian dari fase 2, nah N1 per NI-nya, N kecil per N besarnya itu nilainya ya lebih kecil dan N besarnya itu jauh lebih besar, nah sehingga variansnya itu seperti itu dituliskan di rumus. Kemudian karena N aksen ketika kita mengumpulkan preliminary itu ukuran sampelnya itu cukup besar, maka bisa diabaikan. Ini contohnya ada di double sampel ya. Contohnya di 5.17. Dari kemudian setelah ditampilkan ada perguruan tinggi negeri dan swasta. N-nya hampir sama yakni 11 sama 12. Dari N11 dan 12 ini kemudian ini ya kita bisa selesaikan untuk mengestimasi Y, kemudian dari Y itu kita bisa mengestimasi variansnya untuk menghitung batas atas dan batas bawahnya. Dengan kesalahan estimasi tertentu ya gitu. Ya, yang menjadi tantangan kalau di sini adalah menghitung Y aksennya ya, tetapi nanti dari Y aksennya itu bisa ditentukan ya. Ditentukan dengan menggunakan ini, Y aksennya sama dengan AIYI. Nah, kemudian ketika ada
strata yang baru masuk ya, atau ada N1, N2 yang masuk ya, gitu. Jadi ada 84, kemudian dari 84 itu ada 11 untuk datanya ada disajikan di tabel. Saya kira tidak masalah ya. Halo Mbak-mbak, Mas-mas. Halo Mas-mas, Mbak-mbak. Tidak ada masalah ya? Insya Allah belum ada. Oke. Alhamdulillah. Tugasnya ya, kalau yang problem posing untuk yang stratified random sampling dengan proporsi kan sudah. Nah, yang belum minta tolong seperti kemarin ya, saya izin share screen. Untuk contoh 5.14 ya, contoh 5.14 minta tolong dibuat soal seperti ini ya. Anda mengajukan soal semacam ini 5.14 sama sebentar. Yang ada sama ini 5.16. 5.14 sama 5.16 minta tolong diduplikat ya. Tetapi gini, nah biar Anda kaya dengan ceritanya, minta tolong ceritanya diubah ya, jangan hanya diganti bilangannya. Jadi Anda ganti misalnya bukan penjualan, nah tetapi misalnya ya pemilihan bupati lah, atau misalnya mau menentukan distribusi apa gitu ya. Jadi jangan menggunakan yang sudah dicontoh dengan diganti bilangannya. Jadi gunakan konteks yang lain. Ada banyak yang bisa dielaborasi ya, Mas-mas, Mbak-mbak. Ini masih ada waktu sekitar berapa ya? Kita sampai jam berapa? 11:30 ya? 11.50 Bu, kalau nggak salah. 50 ya. Kita masih ada 40 menit. Nah, silakan 40 menit itu digunakan untuk membuat ya soal, kemudian dikerjakan sendiri untuk contoh 5.14 dan 5.16. Nah, kemudian seperti kemarin nanti setor tugasnya di Google Drive ya, insya Allah saya berikan linknya selanjutnya. Oke, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak. Sama minta tolong dipelajari untuk bab selanjutnya ya, bab 6 ya, untuk ke depan. Jadi lebih mudah bagi Mas-mas dan Mbak-mbak untuk
menyerap ilmu, kemudian kita bisa lebih bisa mengimplementasikannya gitu ya. Karena Mbak-mbak, Mas-mas ke depan adalah statistisi. Sekarang calon statistisi yang akan bekerja seperti ini, melakukan survei hampir setiap hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.